Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Tri Setiawati, Intan Nurmaya, dan Anurlia Hanifah yang akan menjelaskan akuntansi pajak penghasilan pada kasus L19-12 dan kasus L19. Kasus pertama yang akan kita bahas adalah kasus L1912 tentang dua perbedaan temporer, tarif tunggal, awal pajak tangguhan, menghitung laba sebelum pajak. Fakta-fakta tersebut berikut berhubungan dengan MCCAN Corporation. 1. Liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 1 Januari 2010 sebesar $60.000. 2. Aset pajak tangguhan 1 Januari 2010 sebesar $20.000. 3. Laba kena pajak untuk tahun 2010 $115.000. 4. Perbedaan temporer kumulatif pada tanggal 31 Desember 2010 yang menimbulkan jumlah kena pajak masa depan sebesar $210.000. 5. Perbedaan temporer kumulatif pada tanggal 31 Desember 2010 yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan masa depan adalah sebesar $95.000. 6. Tarif pajak untuk semua tahun 40% dan tidak ada perbedaan permanen. 7. Perusahaan diharapkan dapat beroperasi secara menguntungkan di masa depan. Dari fakta-fakta tersebut, kita diminta untuk A. Hitunglah jumlah laba sebelum pajak tahun 2010. B. Buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2010. C. Buatlah bagian berupa pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2010 yang dimulai dengan item laba sebelum pajak penghasilan. Dan D. Hitunglah tarif pajak efektif untuk tahun 2010. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu laba sebelum pajak tahun 2010, kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan temporer kumulatif pada 1 Januari 2010 yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan. Caranya, $60.000 dibagi 40% sama dengan $150.000. Dan perbedaan temporer kumulatif pada 1 Januari 2010 yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan yaitu $20.000 dibagi 40% yaitu menjadi $50.000. Untuk mencari laba sebelum pajak, kita harus mencari terlebih dahulu perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan pada tahun 2010. Cara mencarinya yaitu perbedaan temporer kumulatif pada 31 Desember 2010 yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan dikurangi dengan perbedaan temporer kumulatif pada 1 Januari 2010 yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan. Berarti $210.000 dikurangi $150.000, hasilnya $60.000. Kemudian kita mencari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan di masa depan tahun 2010. Caranya, perbedaan temporer kumulatif pada 31 Desember 2010 yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan dikurangi perbedaan temporer kumulatif pada 1 Januari 2010 yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan. Sehingga $95.000 dikurangi $50.000 hasilnya $45.000. Kemudian seperti yang kita ketahui, laba sebelum pajak ini digunakan untuk mencari laba kena pajak 2010. Di sini dimisalkan laba sebelum pajaknya adalah X. Kemudian dia dikurangi $60.000 ditambah $45.000, hasilnya adalah laba kena pajak tahun 2010 $115.000. Nah, untuk mencari laba sebelum pajak tinggal dibalik, berarti laba kena pajak tahun 2010 ditambah perbedaan temporer kena pajak tahun 2010 dikurangi perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tahun 2010. Berarti $115.000 ditambah $60.000 dikurangi $45.000, hasilnya $130.000. Kemudian B. Jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan utang pajak penghasilan tahun 2010. Sebelum dicatat jurnalnya, adapun perhitungannya yaitu
perbedaan temporer yang pertama sebesar 210.000 dengan tarif pajak 40%, maka pajak tangguhan liabilitasnya sebesar 84.000. Perbedaan yang kedua sebesar 95.000 kredit, tarif pajaknya 40%, maka pajak tangguhan asetnya sebesar 38.000 kredit. Karena tarif pajaknya itu tetap, maka totalnya dapat digabungkan, yaitu sebesar 115.000 dari total perbedaan temporer, yang jumlah kena pajak dapat dikurangkan masa depan, dikalikan dengan tarif pajaknya sebesar 40% sama dengan 46.000, itu hasilnya akan sama dengan total pajak tangguhan, yaitu 38.000 kredit ditambah 84.000. Kemudian untuk mencari liabilitas pajak tangguhan bersih tahun 2010, yaitu liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun sebesar 84.000 dikurangi liabilitas pajak tangguhan awal tahun sebesar 60.000. Jadi liabilitas pajak tangguhan bersihnya sebesar 24.000. Selanjutnya, aset pajak tangguhan bersih tahun 2010 atau digunakan sebagai beban pajak tangguhan 2010 dapat dicari dengan aset pajak tangguhan akhir tahun sebesar kredit 38.000 ditambah aset pajak tangguhan awal tahun sebesar 20.000 sama dengan kredit 18.000. Kemudian beban pajak tangguhannya dijumlahkan, yaitu 24.000 ditambah kredit 18.000 sama dengan 6.000 sebagai manfaat pajak tangguhan tahun 2010. Kemudian ditambah utang pajak penghasilan sebesar 46.000 sama dengan 52.000 sebagai beban pajak penghasilan tahun 2010. Kemudian jurnalnya untuk yang debit beban pajak penghasilan sebesar 52.000 dan aset pajak tangguhan sebesar 18.000 dan kreditnya utang pajak penghasilan sebesar 46.000 dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 24.000. Kemudian yang C, kita diminta untuk membuat bagian beban pajak penghasilan dari laporan raba rugi tahun 2010 yang dimulai dengan item laba sebelum pajak penghasilan. Nah, untuk bagian itu dapat dilihat pada layar. Dapat dilihat bahwa yang bagian atas sendiri laba sebelum pajak penghasilan sebesar 130.000 dolar, kemudian bawahnya beban pajak penghasilan yang terdiri dari kini sebesar 46.000 dolar dan tangguhan sebesar 6.000 dolar. Jadi beban pajak penghasilan totalnya 52.000 dolar. Kemudian laba neto ini dapat dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi beban pajak penghasilan, yang berarti 130.000 dolar dikurangi 52.000 dolar, yaitu 78.000 dolar. Kemudian D, tarif pajak efektif untuk tahun 2010. Karena tarif pajaknya itu sama untuk semua tahun dan tidak ada perbedaan yang permanen, yaitu sebesar 40%, maka tarif efektifnya itu harus sama dengan tarif undang-undang. Adapun perhitungan yang membuktikan tarif tersebut, yaitu dengan cara beban pajak penghasilan sebesar 52.000 dibagi dengan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 130.000 sama dengan 40%. Selanjutnya kasus L19-14 aset pajak tangguhan. Callaway Corp memiliki akun aset pajak tangguhan dengan saldo 150.000 dolar pada akhir tahun 2010 dikarenakan adanya perbedaan temporer kumulatif sebesar 375.000 dolar. Pada akhir tahun 2011, perbedaan temporer yang sama meningkat menjadi jumlah kumulatif sebesar 500.000 dolar. Laba kena pajak untuk tahun 2011 adalah 850.000 dolar. Tarif pajak diminta, yang pertama, catatlah beban pajak penghasilan tangguhan, dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2011 dengan asumsi besar kemungkinan bahwa aset pajak tangguhan akan terrealisasi. Yang kedua, dengan asumsi terdapat besar kemungkinan bahwa 30.000 dolar aset pajak tangguhan tidak akan terrealisasi,
Buatlah jurnal pada akhir tahun 2011 untuk penyelesaian yang pertama, beban pajak penghasilan sebesar 290.000 didebit, aset pajak tangguhan sebesar 50.000 didebit, hutang pajak tangguhan sebesar 340.000 dikredit. Penghasilan kena pajaknya itu sebesar $850.000 dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 40%, kemudian dikalikan jadi hutang pajak penghasilan. Kemudian masuk ke tabel, di sini tanggal 31 Desember 2011. Tanggal kumulatif jumlah pajak dikurangi tarif tangguhan sebesar $500.000. Tarif pajak 40%, pajak tangguhan pada aset $200.000. Aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 sebesar $200.000 pada pajak tangguhan liabilitas. Aset pajak tangguhan awal tahun 2011 sebesar $150.000. Manfaat pajak tangguhan untuk tahun 2011 atau kenaikan aset pajak tangguhan sebesar $50.000. Nah, $50.000 ini hasil dari aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 dikurangi aset pajak tangguhan awal tahun 2011. Beban pajak ini untuk tahun 2011 atau pajak penghasilan terutang sebesar $340.000. Beban pajak penghasilan tahun 2011 sebesar $290.000. Nah, di sini $290.000 itu hasil dan pertanyaan yang kedua, entry jurnal di akhir tahun 2011. Beban pajak penghasilan sebesar $30.000 didebit, aset pajak tangguhan sebesar $30.000 dikredit. Catatan untuk instruktur, meskipun tidak diminta oleh instruksi, pendapatan finansial sebelum pajak dapat dihitung dengan menyelesaikan rekonsiliasi berikut. Pendapatan keuangan sebelum pajak untuk tahun 2011 sebesar X dolar, perbedaan asal yang akan dihasilkan dalam jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan sebesar $125.000. Penghasilan kena pajak tahun 2011 sebesar $850.000. Untuk memecahkan pendapatan finansial sebelum pajak, di sini menggunakan persamaan X plus $125.000 sama dengan $850.000. Kemudian X ditemukan menjadi $725.000, yang mana itu adalah pendapatan finansial sebelum pajak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.